Selamat pagi Pak Sampe. Hai Selamat pagi jagoan Pak energi, Hanan. selamat datang kembali di sesi podcast PYC Energy Drink. Saya Hanan, salah satu peneliti dari PYC. Untuk sesi kali ini kita akan membahas mengenai isi dan isu urgensi RUU Energi Baru dan Terbarukan pasca pandemi. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini Indonesia sendiri masih belum memiliki regulasi atau peraturan yang setingkat undang-undang mengenai energi baru dan terbarukan. Untuk kali ini bersama saya telah hadir seorang tokoh yang memiliki banyak pengalaman di bidang energi khususnya. Beliau adalah Bapak Sampe L. Purba. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Hanan, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Bagaimana kabarnya Pak? Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak sebagai narasumber podcast sesi kali ini Pak. Sebelumnya saya akan membacakan singkat mengenai profil dari Bapak Sampe Purba. Bapak Sampe Purba saat ini bertugas sebagai salah satu staf ahli Menteri ESDM di bidang ekonomi sumber daya alam. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Vice President dan Senior Advisor di SKK Migas. Selain itu, dulu beliau juga pernah berkarir di auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Saat ini juga beliau tengah menempuh pendidikan doktoral di Universitas Pertahanan. Untuk Bapak Sampe, seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu lalu Indonesia juga mengesahkan undang-undang di sektor energi dan sumber daya alam. Saya sebut ada undang-undang minerba pada waktu yang lalu. Ini juga disahkan pada waktu pandemi. Lalu untuk beberapa waktu lalu juga ada Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Ini memuat mengenai beberapa peraturan yang di situ juga peraturan yang tumpang tindih disederhanakan di UU Omnibus Law. Tapi saya lihat ada beberapa yang di situ untuk sektor energi, khususnya energi baru dan terbarukan itu masih belum ada atau belum tercantum secara maksimal. Yang kita ketahui regulasi mengenai energi itu ada beberapa. Sebagai contohnya ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, lalu ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi. Ini salah satu komponen untuk energi baru terbarukan. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 ini mengenai kebijakan energi nasional. Di sana juga sudah ada target capaian bauran energi pada tahun 2025 itu sebesar sekitar 23% itu target CAN. Dari kita mencatat bahwa di data yang ada di PYC Data Center, ini kita kumpulkan juga dari berbagai referensi hingga bulan Mei 2020 untuk porsi bauran energi baru dan terbarukan di bauran energi nasional itu baru sekitar 9,5% ini menurut data yang kita kumpulkan Pak. Lalu kita meminta berbagai tanggapan dan diskusi mengenai Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan ini bersama Bapak Sampe Purba yang kita ketahui bahwa sudah memiliki banyak pengalaman mengenai bidang energi khususnya. Baik Pak, tanpa panjang lebar, mungkin kita mulai diskusi yang pertama kali Pak. Bagaimanakah pandangan Bapak terkait Undang-Undang Energi Baru Terbarukan ini? Terima kasih Pak. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tentu ini sebuah kehormatan bagi saya PYC mengundang saya karena PYC itu di mana-mana sudah sangat reputable. Tidak hanya nationally but internationally. Setiap kita meng-Google atau mendownload, you will see PYC. Jadi ini sebuah kehormatan juga bagi kami, sekaligus juga menyampaikan apa sebetulnya yang saat ini ada di government. Saya memahami ada 3 tadi substansi dari Bapak. Yang pertama, mengenai urgensi undang-undang karena Bapak menyinggung tadi mengenai minerba. Secara umum yang kami ingin katakan dan sepanjang pengetahuan kami adalah bahwa di awalnya undang-undang minerba dan rencana undang-undang atau RUU minerba dan RUU EB itu relatif bersamaan. Bahwa saat ini yang lebih dulu disahkan adalah undang-undang minerba tentu adalah pertimbangan-pertimbangan dari pihak-pihak yang dari parlemen kita maupun pemerintah. Tapi yang jelas bahwa pemerintah itu
dan juga DPR kita, bahkan seluruh kalangan itu berkepentingan dan memahami pentingnya rencana undang-undang EBT ini. Yang kedua, Bapak menyinggung tadi mengenai capaian EBT kita. Bapak betul bahwa di dalam kita itu, target kita itu pencapaian 23%. Data Bapak juga betul, di tahun 2019 pencapaian kita masih agak jauh. Nah, ini ada beberapa hal, karena ada gap untuk pencapaian target 23% di 2025 itu sekitar 9.000 sampai 10.000 megawatt, tentu banyak hal yang harus kita lakukan. Beberapa di antaranya tentu ada green booster PLN, dan inilah saya pikir menurut kami momentum yang sangat tepat untuk transformasi energi. Di sana ada perubahan iklim, di mana transformasi energi, ada penurunan emisi karbon, di mana kita juga komit dan menjadi bagian dari itu. Yang kedua juga sejalan dengan teknologi, bahwa biaya energi terbarukan ini, matahari terutama, energi dan angin itu terus menurun. Dan kita juga sependapat untuk meningkatkan kualitas udara, peningkatan akses energi, dan peningkatan ketahanan energi, serta satu lagi sangat penting juga penciptaan industri energi terbarukan, karena Bapak tadi menyinggung Omnibus Law, karena memang in general kita juga melalui EBT ini ingin menciptakan lapangan pekerjaan, lebih kurang 0,2% akan ada diharapkan dari penciptaan EBT ini. Saya kira demikian in general, yang menurut kami intinya adalah bahwa pemerintah sangat concern dan pemerintah komit, dan juga bersama seluruh stakeholder, kami mendengarkan semua pihak, tentu itu tidak mudah, tetapi kita move bersama-sama bagaimana sustainability daripada energi ini ada bagi kita acceptable, affordable, dan sustainable. Kira-kira demikian, Pak. Pak, terkait dengan kondisi pandemi saat ini, Pak, apakah dengan adanya pengajuan yang dilakukan DPR dari mulai tahun 2017 mengenai RUU EBT ini akan mendukung perekonomian nasional, Pak? Apa mungkin bisa justru sebaliknya tidak mendukung perekonomian nasional, Pak? Terima kasih, Pak. Kalau kami pikir, Pak, kita harus melihat di dalam pandemi ini, kita lihat kebijakan pemerintah kita sebagaimana disampaikan oleh Pak Presiden, bahwa kita ini fokus untuk 3 hal. Betul bahwa tekanan COVID-19 ini menyebabkan perekonomian dunia, tidak hanya kita, mengalami kontraksi. Kemudian dalam konteks itu pemulihan ekonomi nasional program pemerintah kita harus ada recovery dunia usaha, ada pemulihan kesehatan dan perlindungan sosial untuk yang jangka sekarang. Terkait pertanyaan Bapak, itu penting jangka menengah dan jangka panjang harus ada reformasi struktural untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang bersifat jangka menengah dan panjang. Nah, balik yang tadi, apakah ini akan mendukung? Menurut kami mendukung, tetapi harus kita lihat di mana. Saat ini misalkan ada kebijakan pemerintah seperti yang disebutkan rebate dan rebate. Kemudian ada juga kebijakan pemerintah bagaimana di daerah-daerah terluar dan yang dipadukan dengan kemaritiman, di sana akan kita kembangkan yaitu berbasis EBT, termasuk di dalamnya sumber daya yang tersedia di sana. Jadi kita mensegmentasi dan memfokuskan di mana kita harus fokus energi terbarukan yang besar, di mana yang mid, di mana yang small. Jadi in general ini Pak, menurut kami tetap dalam konteks penciptaan lapangan kerja, hanya saja pace-nya harus kita sesuaikan sesuai dengan target pemerintah. Dan itu juga harapan kita kepada semua stakeholder, entah itu dari dunia usaha, kepada pengembang EBT, pemerintah, dan masyarakat, itu sama-sama melihat kita move forward ke sana, tapi mari kita sesuaikan dengan kemampuan kita dan priority saat ini. Kira-kira demikian, Pak. Menarik, Pak. Kalau saya baca juga ada di berbagai literatur dan informasi, kemarin ada sempat mengusulkan adanya badan khusus yang menangani EBT ini. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak untuk badan khusus yang mengurusi sektor EBT ini, Pak? Terima kasih, Pak. Ini sebetulnya, aku agak lupa nih bahasa Inggrisnya. Intinya adalah tidak ada yang fit for all. Di beberapa negara ada macam-macam. Tapi di beberapa negara ada juga yang berbagai institusi yang tidak persis sama seperti kita. Sebagai contoh, di Malaysia misalkan, ada namanya di sana SEDA, Sustainable Energy Development Authority, kalau tidak salah, yang tugasnya mengimplementasikan fit-in tarif di bawah Undang-Undang Energi Terbarukan. Di Korea ada namanya Korea Energy Agency.
ini melakukan kebijakan energi secara nasional, kemudian memanage yang demand side dan mempromosikan renewable energy. Nah, di kita sendiri bagaimana? Kita seperti Bapak sebut tadi di depan, kita punya DEN, Undang-Undang Energi kita itu luar biasa, Pak. Itu kita punya DEN, kita juga punya Kementerian SDM, dan salah satu di dalamnya itu ada juga khusus Ditjen EBTKE. Jadi apakah itu urgen bagi kita apa tidak? Ini bisa kita lihat dari berbagai perspektif, karena Bapak tadi kebetulan menyebutkan CV saya sebagai masih sekolah, itu harus kita lihat dari perspektif teori kebijakan publik. Di sana ada juga teori institusi, kemudian teori korporasi, di mana yang fit in untuk kita. Baru kemudian khusus Indonesia kita lihat bagaimana pasar korporasi penyedia energi kita. Apakah sifatnya monopoli atau monopsoni atau tersedia for all dengan mudah. Kemudian bagaimana infrastruktur. Kemudian market kita, apakah market yang sudah established atau new market. Bapak tahu bahwa kita yang establish itu adalah yang fossil based energy. Jadi itu relevan ke sana, tapi kita juga menyesuaikan dengan pricing polisi kita, karena itu harus ada. Sebab kalau tidak, yang satu sudah maju, memang kita harus perlu affirmative action. Nah, baru kita bandingkan tadi. Nah, kan kementerian atau pemerintah itu mengenal apa yang disebutkan trilema energi. Trilema energi itu antara untuk rekan-rekan sekalian sekedar mengulang aja, energy security, kemudian akses, kemudian equity, aksesnya dan supply, dan kemudian juga kemampuan affordability yang sustainable. Nah, ketiga hal ini harus tercombine, termasuk yang tadi sangat penting saya katakan. Nah, itu beda kita sama yang lain. Pasar energi kita ini kan, terutama energi terbarukan ini kan, off-taker utama kita adalah PT PLN Persero. Nah, mereka ini juga kan akan meneruskan energi ini kepada demand di market. Jadi kesesuaian demand, supply ini kesesuaian. Nah, apakah penting untuk Indonesia? Kita lihat nanti apa bunyi undang-undang EBT kita yang baru. Tapi yang jelas, pada tataran kebijakan, Ditjen EBTKE di bawah Kementerian ESDM do really very concerned about this, Pak. Demikian. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat saya bicara. Cukup menjelaskan, Pak. Saya ada satu pertanyaan. Ini saya penasaran juga, Pak. Karena di dalam salah satu dokumen diisi yang peraturan pemerintah di RUN ya terutama itu menyinggung masalah nuklir, Pak. Nah, untuk memanfaat nuklir ini kan di situ ada tulisannya nuklir itu opsi terakhir, Pak. Ya. Kalau bisa dikatakan kalau misalkan apakah nanti di Undang-Undang Energi Baru Terbarukan ini juga akan mengatur mengenai tentang tenaga nukliran, Pak? Kita tahu bahwa ketenaga nukliran itu sendiri sebenarnya sudah ada undang-undang tersendiri ya, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Jadi begini, terkait ini mungkin saya jawab dulu aja ya. Saya masih punya waktu kan? Oke. Ya, masih, Pak. Cerita mengenai nuklir, Bapak betul tadi bahwa itu di dalam undang-undang energi kita disebut dia adalah prioritas yang terakhir. Nah, karena memang concern kita soal nuklir ini minimal harus kita lihat dari 3 hal substansinya, yaitu aspek regulasinya, aspek ekonominya atau pemanfaatan, juga dari legal perspektif substansinya. Di sana ada soal safety, keselamatan, menyangkut instalasi, bahan, proses penambangan, energi, radioaktif, pegawai, masyarakat termasuk limbah. Itu safety keselamatan itu uncompromised, Pak. Yang kedua, masalah security atau keamanan. Bagaimana pencegahan, pendeteksian, juga ya kita tidak berharap itu, tapi di negara-negara lain itu sangat concern sekiranya ada potensi sabotase di negara lain. How responsive we can be there. Kemudian bagaimana kalau ada, ini saya bicara secara umum, illegal transfer jet radioaktif, fasilitas radiasi, reaktor nuklir. Jadi sangat banyak memang security, aspek security yang kita perlu. Kemudian pengamanan, safeguarding. Safeguarding itu kita mengertikan ini bagaimana supaya tidak terjadi non-proliferasi di dalamnya. Jangan terjadi penyimpangan penggunaan. Kalau di kita tadi kan gap antara target renewable energy, salah satu memang ekspektasinya bisa akan diisi dari situ. Tapi kita ingin memastikan bahwa kita telah bisa menghandle ini. Kemudian, kalau terjadi seperti misalkan
Chernobyl misalkan yang dulu itu, bagaimana terkait dengan nuclear liability. Ada di sana kompensasi kerugian insiden baik terhadap nyawa, instalasi, lingkungan, dan di sana legally apply strict liability. Strict liability secara hukum artinya Anda harus melakukan pembayaran dengan melihat akibatnya tanpa melihat siapa asal muasalnya di sana. Jadi UP. Jadi itu yang harus pertimbangan. Yang kedua penting aspek ekonomi kemanfaatan sangat penting kita. Bapak sangat betul karena kita EBT dan itu gap bisa kita isi. Kemudian terkait dalamnya itu emisi CO2. Kemudian betul ada kepentingan nasional yang mendesak. Kira-kira demikian bunyi PP 79 2014. Jadi artinya bukan tidak bisa. Bahkan itu ada, seperti Bapak tahu ada tiga undang-undang terhadap itu. Baru yang kita lihat berikutnya adalah economic of scale and scope. Itu kan tidak kecil-kecil. Nah, selanjutnya bagaimana pengembangan dan penerapan iptek. Kita kan tidak mau hanya pengguna, tapi satu waktu kita harus juga bagian dari proses yang memproduksi itu. Jadi sejauh mana kita bisa akan involve, baru bagaimana bahan baku domestik apabila ada. Dan sekali lagi sangat penting juga bahwa itu harus menggerakkan roda ekonomi nasional. Di berbagai negara itu ini yang menjadi pertimbangan dan kita itu memang harus melakukan itu. Tadi Bapak singgung, karena tadi termasuk itu tidak bisa hanya kita lakukan. Ada badan-badan internasional juga di situ. Bapak tadi menyinggung, undang-undang kita ada. Ada Undang 10 tahun 97 tentang ketenaga nukliran, di mana disebut di antara lain PLTN ditetapkan pemerintah harus berkomunikasi dengan DPR. Dan ini di dalam RUU EBT tentu kita tidak mendahului. Tetapi dalam satu naskah yang pernah saya lihat, itu ada. Diadopsi di dalam RUU EBT, tapi bagaimana itu nanti ke depan tentu kita akan lihat dan itu adalah kewenangan daripada bapak-bapak dan ibu yang ada di parlemen bekerja sama dengan pemerintah. Kemudian Undang-Undang 17 tahun 2007 tentang RPJMN 2005-2025 itu juga disebut Pak, diversifikasi energi nuklir itu tetap dibuka dengan mempertimbangkan yang tadi safety, kondisi masyarakat, dan lingkungan. Bapak tahu seperti di Amerika, Pak, go ahead but not in my backyard. Karena ada kan apa itu NIMBY. Nah itu banyak juga. Jadi kita melihat realistisnya di sana, penyiapan semua pihak. Dan dalam Undang-Undang 30 2007 tentang energi betul, tapi satu hal sangat penting di sana, bahwa sumber energi nuklir ini dikuasai negara sebesar-besar kemampuan rakyat. Apa yang sudah dilakukan negara? Tadi Pak, karena itu menyangkut banyak hal, kita lihat Pak, kita juga berdiskusi dengan IAEA, yaitu badan yang mengurusi nuklir dunia. Di sana terkait dengan apa yang harus kita siapkan, ada komitmen negara, manajemen, keterlibatan stakeholders. Kemudian juga kita juga bagaimana terkait pendanaan dan pembiayaan, bagaimana kerangka hukum legislasi yang ada, kemudian fasilitas lokasi pendukung, dan keterlibatan industri. Kemudian yang terakhir yang saya sebut di bagian depan tadi, bagaimana keselamatan nuklir, safeguarding, perencanaan kalau ada kedaruratan, pengelolaan limbah, termasuk pengadaannya, dan semua hal ini. Dan saat ini Pak, kita move forward Pak. Ada beberapa diskusi, saya hadir juga dalam diskusi yang belum lama ini diselenggarakan oleh Batan bersama Kementerian dan DEN. Saya lihat ada maju Pak, dari tahapan studi kelayakan, kemudian nanti dari beberapa fase di dalam PP 9 itu ada fase 1 pertimbangan penetapan pelaksanaan itu, pelaksanaan konstruksi di fase 2, implementasi fase 3, dan kemudian perawatan dan perbaikan subsidi. Jadi artinya sekali lagi agak panjang nih Pak, but kita tidak menutup itu karena salah satu gap di depan tadi itu juga termasuk, tapi sekali lagi kita akan ke sana jika semua piranti eksternal, internal, masyarakat, teknologi, dan dukungan keperluan untuk masyarakat itu telah memungkinkan untuk itu. Demikian, Pak. Baik, Pak. Ini pertanyaan pribadi, Pak, sebetulnya. Untuk mengenai nuklir ini, sebenarnya Bapak apakah setuju atau tidak untuk pengembangan energi baru terbarukan, Pak? Kan Bapak mengundang saya tidak pribadi, Bos. Jadi betul, mungkin Pak. saya jawab Bapak via WA saja. Tapi setelah mungkin Bapak bisa menginfer dari yang tadi itu. Unit itu kan bukan hanya orang, Bos. Bayangkan Pak, di Amerika saja, not in my backyard.
Bapak tahu cerita yang dulu agak lama, 10-20 tahun yang lalu. Bapak buka aja Pak waktu kita membuka. Tapi pemerintah sekarang ada Pak, ada lokasi-lokasi yang disiapkan untuk itu. Ada Pak, ada di sini, ada di daerah pulau-pulau yang lain juga. Saya tidak akan menyebut nama pulau-pulaunya, tapi artinya penyiapan itu ada teknologi, masyarakat, limbah, serta komitmen internasional security. We are heading to that, dan itu nanti harus difasilitasi di undang-undang. Ingat Pak, undang-undang menyebutkan, we'll go there, provided that you need to consult with our parliament. Artinya apa? It really a very big issues. Tapi kan keren juga Pak. We are one of the pengguna nuklir untuk tujuan damai dan untuk energi. Itu sangat bagus. Tapi sekali lagi Pak, Bapak tahu basis kita sedikit Pak. Kita ini negara sumber daya alam berbasis saat ini apa? Ada fosil, ada non-fosil. Nuklir itu lebih kepada teknologi. Nah, let's see where can we fit in. Kira-kira demikian bos. Jadi aku tidak jawab directly lah ke Bapak. Ngeri saya menjawab Bapak directly. Baik Pak, terima kasih. Lalu mengenai ini Pak, untuk RUU EBT ini apakah ada masukan dari Bapak mengenai segi keekonomian? Karena yang saya baca juga mengenai keekonomian untuk EBT ini sangat tergantung dari sumbernya juga ya Pak. Begini, saya kira itu tidak hanya masukan saya juga kan ada ikut di berbagai WA group yang terkait. Saya ada di WA group terkait dengan pengembangan EBT, saya ada juga di WA group terkait dengan batu bara, terkait dengan migas, terkait dengan yang lain-lain, bahkan terkait dengan pengguna. Jadi kita lihat berbagai concern. Begini, soal EBT ini Pak, in general menurut saya, tadi saya sebut di depan, bahwa saat ini kan fossil based basis kita. Tetapi we have to move forward. Nah, untuk bisa ekonomis ada banyak cara, ada banyak hal yang harus to be considered. Yang pertama mungkin Pak, dan itu sangat umum, kebetulan ekonomi energi. Nah, di sana kan ada externality cost, kalau ini diperhitungkan probably ini akan membuat menjadi match externality cost yang impact ke sana. Tetapi but if you do that, dan itu meningkatkan harga, Anda akan problem juga. Karena saat ini, bahkan saat ini Pak, sekitar 80%-an Pak, tadi saya sebut di depan backbone kita adalah PT PLN. We'll move forward. Tapi sekitar 80%, mungkin 60-80%, kita kan berbasis dengan masih baik pembangkit kita maupun transmisi kita masih lebih banyak berbasis fosil, termasuk di dalam itu batu bara, minyak, dan gas, serta sebagian. Memang kita will move forward. Nah, yang kedua Pak, kita juga harus mempertimbangkan jenis EBT, ini saya sebut tadi, di mana scale, size, dan price-nya yang pas Pak. Lalu sangat penting juga rasionalitas kita di BPP pembangkitan untuk berbagai jenis ini. Bapak tadi kan menyebut beberapa peraturan itu. Dan itu yang dipertimbangkan. Kemudian bankability-nya. Kita kan nggak bisa juga buat sedemikian rupa, kita buat sedemikian tinggi, misalkan dari government, sedemikian ini, tapi tidak ada bankability-nya gimana? Atau kita buat very in favor of pengembang, tapi off-taker kita tidak mampu, atau off-taker kita dapat mampu, tapi end customer kita tidak. Jadi ini dilihat, dia harus fair di 3 hal, fair bagi pengembang, fair bagi stakeholders utama kita atau backbone kita, dan juga dengan end user. Nah, dalam konteks inilah insentif atau kompensasi dapat diberikan, tetapi harus terukur dan accountable. Kira-kira kalau satu lagi, kalau Bapak lihat levelized cost kita memang, Bapak akan lihat di sana. But we move forward. Trilema energi yang tadi itu Pak, dia harus sejalan tiga-tiganya. Keekonomian pengembangan EBT itu satu hal, dan itu harus dilevelize karena telah lebih maju fossil based. Jadi supaya bisa itu harus kembali dilihat, termasuk kepentingannya acceptable di 3 hal, di pemerintah, di industri, dan di masyarakat. Kira-kira demikian Bang. Baik Pak. Beberapa hari lalu saya melihat juga di berita Pak, itu pemerintah juga sekarang akan berupaya mengeluarkan Perpres mengenai EBT ya Pak? Ya. Ya. Untuk terkait Perpres EBT ini, dari Bapak apakah sudah mendengar dan apa sudah ada semacam briefnya dari pemerintah sendiri Pak mengenai Perpres EBT ini? Begini, ketika pemerintah, terima kasih Pak ya,
mungkin yang perlu dilihat ketika pemerintah membuat Perpres, tadi kan Bapak tanya apakah sudah didengar. Tadi saya sebut di depan, saya ada di berbagai komunitas. Tentu pemerintah tidak ujuk-ujuk membuat Perpres, tapi mendengar juga, Pak. Nah, pendengaran itu antara lain yang diperbaiki atau yang diimprove di Perpres kita, misalkan terkait dengan bagaimana pengadaan proyek EBT yang justice for all, transparan, bankable, kemudian BOT yang begitu-begitu, Pak. Jadi itu dilihat. Jadi apakah aware? Ya, kita aware, tetapi nanti Perpres ini dan apabila pun ditingkatkan dia menjadi atau diadopsi mudah-mudahan di dalam PP dan undang-undang, itu diharapkan, harapan kami itu akan memenuhi, Pak, memenuhi kepastian kemudahan berusaha, kemudian ketahanan energi, kemandirian, nilai tambah, dan seterusnya. Jadi ini tetap di sana. Pertanyaan Bapak tadi fokusnya kemana? Aku agak mixing. Sebetulnya lebih kepada Perpres EBT ini. Briefnya seperti apa, Pak? Ya. Perpres EBT kan menyakup beberapa hal. Pertama memang soal harga EBT. Saya juga BPP. Kemudian yang BPP pembangkitan. Yang kedua juga mengenai proses pengadaan. Nah, itu yang kita sudah mendengarkan dan telah diakomodasi. Nah, kita lihat, kita juga akan mendengar dari masyarakat. Dan masyarakat itu selalu ada 3, Pak. Masyarakat pengembang, masyarakat off-taker, dan masyarakat pengguna. Jadi itu mudah-mudahan akan ada titik temu, titik optimal. You cannot satisfy all of stakeholders. Tapi yang Anda lakukan adalah ada titik optimal, ada titik di mana hal ini akan bisa move forward. Kira-kira demikian, Pak. Baik, Pak. Ini terakhir, Pak. Bapak sebagai salah satu yang berpengalaman di bidang energi, selain itu Bapak juga sebagai akademisi juga sekarang kan. Ini harapan Bapak mengenai RUU EBT ini seperti apa? Lalu untuk terkait RUU EBT ini khususnya di masa pandemi ini, harapan Bapak apakah memang nantinya dalam pengambilan keputusan di DPR maupun pemerintah itu menghasilkan suatu kesepakatan yang akan menjadi salah satu regulasi yang dia menjadi positif untuk pengembangan energi terbarukan atau seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak. Ini pertanyaan Bapak yang terakhir. Berapa menit lagi waktu saya, Pak? Ini tergantung waktu yang Bapak beri. Terus lanjut aja, Pak. Ya, boleh. Oke, gini. Yang pertama, saya belum masuk kelompok akademisi, lawong masih sekolah. Tapi sebagai katakanlah yang ada di komunitas energi, tentu yang pertama yang saya katakan, sepanjang saya tahu, Pak, pemerintah dan DPR selalu mendengarkan apa kebutuhan daripada stakeholders, baik stakeholders di penyedia energi, pengguna energi, dan juga stakeholders internasional. Jadi harapan pertama kita adalah bahwa ini akan menjawab kebutuhan itu apa, Pak? Ada di sana alignment of objective dalam pengembangan pihak-pihaknya kan banyak, Pak, yang terkait nanti, Pak. Ada authorities, yaitu ada Kementerian Energi, ada kementerian lembaga lain, termasuk pusat dan daerah, kemudian juga Pemda sangat penting karena lokasi di sana, kemudian juga ada PT PLN dan pengembang IPP, dan your ultimate customer, serta pihak luar. Jadi beberapa hal yang kami harapkan untuk memberikan kepastian dan kemudahan, serta keamanan dalam berusaha, maka perlu, menurut saya, ini ekspektasi, Pak. Dan harapan ini bukan hanya harapan saya juga membaca dan mendengarkan, ini adalah regulasi dan polisinya itu, kebijakan, soal akses, teknologi, kemudian commercial terms, itu tadi yang Perpres Bapak singgung itu, kemudian output-nya, dan kalau ada insentif dan kompensasi tepat sasaran, dan juga tepat guna, serta tepat waktu, serta bankable. Nah, ini diharap harus mendukung kepada ketahanan dan kemandirian energi nasional kita. Kemudian dia juga meningkatkan kemampuan nasional, memberikan nilai tambah, lapangan kerja, dan lingkungan yang lestari. Tentu saja tidak semua hal bisa kita dapatkan sekaligus, tetapi idealnya atau base tahap ke sana.
Nah, untuk itu pada tataran implementasi pengadaan proyek-proyek EBT kita ini harus harapan kita ke depan itu, dan sekarang memang mengarah ke sana dan juga di sana, tapi we have to still improve. Dia harus tetap semakin transparan, justice for all, serta bankable, serta seimbang, Pak. Itu sangat penting, Pak. Tidak bisa satu pihak menuntut terlalu jauh, itu mengibarat bisnis cannot go. Karena apa Pak bahasa Inggrisnya itu? Apa Tango cannot go, apa Pak? Tango cannot go one, apalah. Pokoknya main Tango itu harus 2 orang katanya gitu. Dia harus, tadi terima energi kita, accessible, available, affordable, sustainable. Memang affordability itu sebuah isu. Justru itulah kita lihat mana yang lebih kedepankan. Baru terakhir, bagi kami ini sangat penting, dan kita berterima kasih ke pemerintah, seperti Bapak singgung di depan mengenai Omnibus Law tadi. Jadi memang harus ada leading sectors yang otoritatif, atau yang berkewenangan full untuk sinergisitas dalam rangka mendorong koordinasi sehingga memudahkan, memurahkan, mengefisienkan, serta mengkompetitifkan seluruh pihak yang terkait di sini. Itulah Pak harapan saya, harapan masyarakat, barangkali mudah-mudahan harapan Bapak juga relatif seperti itu. Kira-kira demikian Pak Hanan dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih Pak. Ini kan untuk salah satu closing statement Pak, terutama karena untuk podcast UIC Energy Drink ini menyasar ke milenial juga Pak. Nah, bagaimana closing statement Bapak mengenai milenial, hubungannya dengan energi terbarukan, lalu untuk keberlanjutan masa depan ini Pak? Ini kita tunggu karena Bapak juga saya lihat sangat berpengalaman sekali, banyak pengalaman di bidang energi khususnya Pak. Jadi kita yang muda-muda ini membutuhkan nasihat dan wejangan dari Bapak, terutama untuk mengenai energi baru terbarukan ini, Pak. Pertama mungkin bukan wejangan, karena saya percaya setiap generasi mempunyai tantangannya sendiri-sendiri. Jadi dalam hal ini yang kami ingin katakan yang mungkin sedikit lebih tua dari angkatan muda yang jauh lebih maju-maju ini, angkatan milenial adalah angkatan EBT. You are renewable energy for the nation. Dan we are forward to that. Nah, untuk itu yang kedua, masa depan energi kita di tangan kita bersama. Bahwa saat ini kami mungkin generasi yang sudah mulai agak berumur ini di depan, tapi we really expect one day the estafette will be on you, dan you akan membuat itu jauh lebih maju dari kita. Saya kira demikian, tidak ada wejangan bos. Justru kami yang tua-tua harus banyak mendengar dari yang muda-muda. Sekali-sekali bilang dong ke yang muda itu untuk follow juga Instagram saya. Kira-kira gitu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Menarik sekali Pak. Saya mendapatkan berbagai macam pelajaran pada diskusi hari ini Pak. Terutama mengenai bagaimana pengaturan regulasi mengenai RUU EBT, baik itu dari hulu sampai hilirnya, dan mengenai progres regulasi baik itu Perpres EBT maupun RUU EBT yang sekarang sedang diupayakan dari pemerintah. Saya juga memiliki harapan yang sama seperti Pak Sampai Purba, karena sekarang ini cadangan untuk energi fosil tiap hari itu makin ke depan semakin menipis ya Pak. Ini karena dengan teknologi yang sekarang kita harus selalu optimis bos, itu juga penting. Dengan with this current technology, yes, tapi kita harus selalu optimis dan tetap juga mengkombinasi dengan EBT. Kira-kira gitu mungkin tambahan dikit. Ya betul Pak. Untuk ke depan juga untuk generasi milenial kita harapkan untuk menggunakan energi semakin ramah lingkungan, dan untuk keberlanjutan masa depan dari anak cucu kita ke depan, kita mengupayakan bahwa untuk ketahanan energi nasional Indonesia ini benar-benar harus dijaga. Seperti yang disinggung tadi oleh Pak Sampai Purba, bahwa untuk ketahanan energi Indonesia ini sebetulnya menjadi fondasi yang sangat dominan dalam ketahanan nasional ya Pak. Itu dalam teorinya Lemhanas juga disebutkan seperti itu, karena kan untuk Pak Sampai Purba ini juga beliau salah satu alumni dari Lemhanas ya Pak, PPRA berapa Pak? Siap. Sama dengan Pak Luki Pak. Iya betul. Terima kasih banyak Pak
atas insight Sama-sama. mengenai RUU EBT, termasuk urgensinya di masa pandemi ini. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Sampe El Purba atas kesediaan Bapak sebagai narasumber podcast kali ini. Untuk semua jagoan energi, jangan lupa untuk terus follow dan subscribe akun sosial media milik PYC dan juga milik Bapak Sampe El Purba. Bisa search di Google atau mesin pencari lainnya. Tetap semangat di kala pandemi ini, sehat selalu semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Siap.